Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang akan menjelaskan tentang fisika kelas 10. Pada pokok bahasan yang pertama, yakni tentang fisika dan pengukuran. Kali ini mungkin kita akan bahas tentang fisika, konsep fisika itu apa, sampai pada besaran dan satuan. Anak-anak, fisika itu kalau saya definisikan, kalau kita lihat definisinya adalah ilmu yang mempelajari gejala alam semesta dengan pengamatan, eksperimen, dan analisis. Ini penjelasan tentang ilmu fisika. Sehingga fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Sehingga kalau misalnya kita bisa memahami fisika, insya Allah itu akan sangat menarik. Karena dari gejala alam, kemudian dirumuskan, akhirnya bisa digunakan untuk kehidupan manusia. Bisa membantu kehidupan manusia, mempermudah hidup bagi manusia. Di sini akan saya berikan contoh, misalkan, kalau saya ambil satu bahasan di fisika, yaitu tentang gravitasi, gaya gravitasi. Manusia di muka bumi ini tidak bisa lepas dari gaya gravitasi. Kita berjalan, setiap hari berjalan, itu kalau nggak ada gravitasi, maka nggak bisa. Karena ketika kita melangkah, itu tidak akan bisa jatuh di bumi, seandainya tidak ada gravitasi bumi. Termasuk misalkan, manusia tidak akan bisa mengetahui beban maksimal yang akan dibawa, yang mampu dibawa oleh kapal laut seandainya tidak ada konsep gravitasi. Sehingga akhirnya beban maksimalnya berapa agar kapasitas yang dimuatkan pada kapal laut itu tidak sampai menyebabkan kapal lautnya tenggelam. Nah, ternyata konsep gravitasi yang selalu digunakan dalam kehidupan, sadar maupun tidak sadar, itu awal mula ditemukan oleh ilmuwan fisika yang namanya Newton. Lah, Newton itu untuk menemukannya, awalnya Newton itu merenung di bawah pohon. Konon pohonnya itu pohon apel. Nah, entah karena apa, kemudian buah apel itu jatuh dan jatuh mengenai Newton, sehingga Newton terkejut. Tapi kemudian karena Newton adalah pemikir, maka kemudian Newton berpikir, kenapa apel kok bisa lepas dari tangkai kemudian jatuh ke bumi? Lepas dari tangkai kemudian jatuhnya kok ke bumi, bukan kemudian lepas langsung melesat ke atas. Ini pertanyaan besar bagi Newton. Ada apa? Akhirnya kemudian Newton berpikir, dalam kesimpulan awal Newton mengatakan berarti ada yang menarik apel tadi. Ada yang menarik apel ketika lepas dari tangkainya sampai ke bumi. Itulah akhirnya melakukan eksperimen, melakukan pengamatan, eksperimen, analisis, akhirnya menyimpulkan, ternyata apel tadi adalah ditarik ke bumi oleh gravitasi. Sampai akhirnya Newton itu menemukan kalau ada dua buah benda, benda satu, benda dua, pada jarak tertentu, kemudian akan ada gaya tarik yang dikenal dengan gaya gravitasi, yang rumusnya kata Newton adalah F sama dengan G besar, kemudian M1, M2 per R kuadrat. R itu jarak kedua benda. Itu nanti akan dibahas pada bahasan-bahasan berikutnya. Nah, jadi itu dari fenomena alam, apel jatuh, menemukan rumus, kemudian bisa menjelaskan setiap gejala-gejala yang ada di bumi ini, yang itu semuanya digunakan oleh manusia. Contoh yang kedua adalah kalau kita melihat ada kapal laut, biasanya kalau tentara ya, angkatan perang itu dia pasti punya kapal selam. Kapal selam itu disetting, dia bisa naik ke permukaan laut, kemudian bisa mengintai keadaan yang di permukaan laut, dia juga bisa turun, dia bisa menyelam sampai pada ketinggian kedalaman tertentu, kemudian dia melaju dengan cepat sampai pada yang tempat yang dia tuju, tidak diketahui siapa-siapa karena dia berada di dalam laut. Kenapa kapal itu bisa naik, bisa turun? Ternyata itu awal mula adalah ditemukan seorang ilmuwan fisika yang namanya Archimedes. Sehingga Archimedes menemukan hukum yang kita kenal, dipelajari
di kelas 2 nanti adalah tentang hukum Archimedes. Anak-anak, awal mula itu tidak sengaja. Archimedes itu nama orang. Archimedes itu kemudian saat itu dia berendam di air. Dia merasakan bahwa loh, kok bedanya jadi ringan? Oh, badannya jadi ringan. Beratnya kok jadi ringan? Akhirnya kemudian Archimedes mencoba mengambil benda, ditaruh di air. Loh, ternyata pada saat di udara dengan di air itu beda. Di udara itu terasa berat, diangkat oleh Archimedes, di dalam air jadi ringan. Akhirnya berkesimpulan oleh Archimedes jadi setelah menganalisa, misalnya melakukan eksperimen dan sebagainya, berganti-ganti benda, akhirnya berkesimpulan bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair maka akan dapat gaya angkat ke atas. Karena yang dinamakan Archimedes, maka gaya angkat tadi dikenal dengan gaya Archimedes. Akhirnya penemuan daripada Archimedes dikembangkan, akhirnya menimbulkan suatu pemanfaatan bagi manusia untuk menciptakan kapal selam tadi. Dan masih banyak yang lain, saya cukup 2 aja lah, yang lain kapan-kapan. Nah, berarti kita paham bahwa fisika itu sangat berguna bagi manusia. Karena dari fenomena alam, kemudian kita rumuskan, ya kita analisis, kita rumuskan, akhirnya kemudian bisa digunakan untuk kemudahan dari manusia. Baik ya, sekarang kita akan mulai dari awal. Apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah berkaitan dengan besaran dan satuan. Karena memang semua konsep-konsep fisika itu selalu mengandung besaran. Apa sih besaran itu? Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan diukur, hasilnya dinyatakan dalam angka. Sehingga maklum kalau misalkan anak-anak belajar fisika kok isinya angka-angka, rumus-rumus, memang begitu. Dari alam semesta kemudian dibuatlah suatu kesimpulan melalui eksperimen, kemudian akhirnya sesuatu ditentukan besaran apa itu besaran yang dipakai untuk menyebutkan tadi dan dinyatakan dalam rumus, dalam angka dan sebagainya. Saya lagi tak ulangi bahwa besaran adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan diukur yang hasilnya dinyatakan dalam angka. Contoh misalkan mau menyebutkan ukuran benda, itu akhirnya kemudian berapa, misalkan ada benda, karena ini ada ya kapur ini ya, sekian sampai sekian, ini kan harus ada yang menyatakan ini apa namanya, maka kemudian dibalik, oh ini adalah panjang, maka akhirnya dikatakan besaran panjang yang diukur dan ada angkanya. Kita pakai penggaris misalkan, oh ternyata 7 cm atau 8 cm. Besarannya adalah besaran panjang, ya. Kemudian angkanya adalah 7 atau 8, satuannya adalah senti. Itu adalah konsep besaran dan satuan diterapkan dalam kehidupan. Nah, contoh yang lain misalkan ketika kita menimbang, gitu ya, menimbang benda, itu berarti orang akhirnya menemukan, oh yang diukur adalah massa. Massa itulah besarannya, ya. Besaran yang diukur itulah massa. Kemudian dinyatakan dalam angka. Misalkan, oh apel tadi ditimbang, misalkan menghasilkan 1 kilo. Nah, kilogram adalah satuannya. Massa besarannya. 1 adalah angka-angkanya. Nah, baik anak-anak. Ternyata besaran ini sendiri itu ada 2 macam. Ya, jadi besaran itu dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, bahwa besaran itu ada kategori besaran pokok. Besaran pokok yang pertama. Yang kedua adalah besaran turunan. Nah, jadi besaran itu
ada yang terkategori besaran pokok, ada yang terkategori besaran turunan. Nah, apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditentukan, telah disepakati. Nanti ada setelah ini nanti akan jelaskan apa saja yang terkategori besaran pokok. Contoh aja misalkan massa, satuannya kilogram. Ini sudah disepakati seluruh ilmuwan sak-dunia bahwa massa itu satuannya kilogram. Itu namanya besaran pokok. Gitu ya. Nah, tapi kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nanti habis ini akan kita jelaskan. Anak-anak, tadi sudah kita jelaskan tentang bedanya besaran pokok dengan besaran turunan. Kalau besaran pokok tadi adalah besaran yang telah ditentukan satuannya. Apa saja besaran kategori pokok? Dilihat di papan. Ini tak tuliskan di sini besarannya. Adalah yang di sini satuannya. Yang pertama adalah panjang. Panjang. Kita tidak bisa lepas dari besaran panjang. Kita ngukur misalkan lantai. Itu mesti yang diukur panjangnya. Berapa panjang lantai itu? Kita ngukur tongkat. Berapa panjang tongkat itu? Itu makanya dalam fisika panjang itu harus ditetapkan. Ya, itu kategori besaran pokok. Satuannya adalah meter. Kita pakai yang MKS, meter, kilogram, sekon. Yang CGS, senti, gram, sekon menyesuaikan. Nah, yang kedua adalah massa. Massa biasanya kalau misalkan kita ke pasar, gitu ya, kemudian beli apel, beli jeruk, mesti ditimbang. Ditimbang itu adalah massanya berapa. Jadi di situ yang diukur adalah besaran massa. Massa tadi satuannya selalu kita tahu sudah kilogram, MKS ya. Kilogram. Makanya massa bisa diukur dengan timbangan atau istilahnya neraca. Yang ketiga adalah waktu. Waktu misalkan begini. Si Amir berjalan dari kota A ke kota B. Berapa waktu yang diperlukan? Itu adalah waktu yang diukur. Biasanya menggunakan jam atau stopwatch atau yang lain ya. Maka yang diukur waktu besarannya adalah sekon atau detik. Sekon. Kuat arus. Kuat arus itu adalah kalau kita di rumah kita nyalakan listrik, itulah arus yang mengalir, itu adalah kuat arus. Nah, satuannya adalah ampere. Satuannya adalah ampere. Kemudian suhu. Suhu ya. Suhu itu misalkan badan kita, suhunya berapa? 37 Celcius atau dikonversi ke Kelvin atau Fahrenheit ya. Itu bisa. Nah, maka suhu itu bisa Celcius, bisa Kelvin, bisa Fahrenheit, tapi yang di sini saya tuliskan yang Kelvin saja, yang biasa di semua buku pakai Kelvin ya. Pakai Kelvin yang satuannya internasional. Kemudian intensitas cahaya adalah kandela. CD, kandela. Terus jumlah zat itu adalah mol. Nah, ada 7 macam besaran pokok dan satuannya. Sekarang biar lebih jelas lagi, kita bandingkan dengan besaran turunan. Kalau besaran turunan, tadi kan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Saya ambil misalkan, ya, misalkan saya ambil adalah kecepatan misalkan. Kecepatan itu simbolnya adalah V. Ya, kecepatan. Nah, V kecepatan. Kalau kita mencari kecepatan mobil, kecepatan
orang berlari itu rumus dalam fisika adalah jarak dibagi dengan waktu. Ya. Ini adalah jarak, ini adalah waktu. Nanti kira-kira ya pertemuan mendatang lagi di kelas 10 ini akan bahas tentang gerak lurus. Nanti pasti akan kenal yang namanya kecepatan. Jadi kecepatan V sama dengan S per T. Nah, kalau kita lihat gitu ya, S itu adalah jarak. Jarak itu adalah panjang. Maka besaran yang dipakai adalah panjang. Satuannya meter. Maka jarak ini mempunyai satuan meter. Jadi begitu. Nah, waktu ya itu di sini sekon, ya. Maka di sini satuannya sekon. Nah, baru kemudian kecepatan ini ternyata satuannya diambil perpaduan dari dua buah besaran pokok. Makanya dikatakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Karena memang dia perpaduan dari besaran pokok itu. Maka di sini satuannya adalah meter per sekon. Nah, begini. Contohnya kedua misalkan, ya, tentang misalkan nanti kalau kita membahas gerak lurus, ada yang namanya percepatan. Percepatan itu simbolnya adalah A kecil. Nah, percepatan itu adalah kecepatan V dibagi dengan waktu. Ya. Nah, ini adalah kecepatan. Kemudian ini adalah waktu. Nah, kecepatan itu adalah satuannya. Tadi sudah kita bahas di sini meter per sekon. Jadi kecepatan sendiri sudah gabungan dari dua besaran pokok. Nah, di sini meter per sekon. Terus di sini ada waktu sekon. Jadi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kecepatan adalah terdiri dari dua buah besaran pokok, kalau percepatan 3 meter berarti panjang, sekon, waktu, sekon lagi. Waktu lagi. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan apa satuannya percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jadi satuan dari besaran turunan dihasilkan dari perpaduan besaran pokok yang banyak adalah 3 ini aja yang dipakai, yang paling banyak. Nah, panjang, masa, waktu. Jadi semuanya begitu. Nah, baik anak-anak, akan di sini ada contoh soal gitu ya. Contoh soal pada halaman 15, soal latihan 2.1. Soal latihan 2.1. Soal latihan 2.1 pada halaman 15. Pada halaman 15 di buku Sakuvindo. Ini bukunya, kelas 10. Nah, bukunya ini. Nah, saya bacakan. Tuliskan satuan dari besaran turunan berikut. Yang pertama adalah momentum. Momentum. Jadi, yang pertama gitu ya, yang diminta adalah momentum. Momentum itu simbolnya adalah P. Momentum itu adalah P. Lah, momentum itu rumusnya adalah massa kali kecepatan, M kali V. Itu momentum. Momentum itu adalah massa kali kecepatan. Nanti di kelas 1 juga, di kelas 10 akan dibahas pada bab-bab akhir tentang
momentum dan tumpukan. Nah, sekarang apa satuan daripada momentum itu? Apa satuan dari momentum itu? Kita lihat. Massa itu diambil dari besaran pokok. Massa adalah kilogram. Jadi di sini adalah kilogram. Kecepatan tadi kita sudah bahas di sini. Kecepatan adalah meter per sekon. Ini adalah meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat berarti momentum besaran turunan adalah gabungan dari besaran pokok massa, kemudian ya, besaran pokok kecepatan tadi mana? Ini besaran pokok jarak dan waktu. Jadi tiga-tiganya dipakai. Ada massa, ada jarak itu panjang, ada waktu. 3 besaran pokok. Sehingga akhirnya satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Nah, anak-anak, ini adalah pembahasan tentang besaran dan satuan. Mungkin sementara cukup demikian, silahkan nanti dicoba lagi pada besaran-besaran yang lain. Masih banyak besaran turunan yang lain, mungkin gaya, mungkin kita akan mencoba rumusnya. Gaya itu apa? Gaya itu M kali A. M massa, A-nya percepatan. Nah, misalkan energi, potensial, MGH, massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian atau kedudukan, dan sebagainya. Baik, mungkin demikian video kali ini. Jangan lupa melihat video-video yang lain agar kemudian semakin paham fisika yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.